Apik, sini Apik. Nih, duduk sini Apik. Kenapa? Ini saya punya rekomendasi pertandingan badminton bagus di sini. Nah, kamu bisa lihat-lihat di sini, ya. Nih, kamu lihat, perhatiin gerakannya. Coba lihat. Perhatiin. Ini kakinya, ini tuh posisinya enak. Nah, itu yang penting itu. Kamu liatin pergerakannya. Dari netting kanan ini, nah pas baliknya silang, nah dia tuh bisa cepat. Kenapa kalau bisa cepat? Ya enak, boleh di atas. Perhatiin. Dari nyemes, dia cepetnya kemana? Jadi dulu umur 4 tahun tuh kan suka ikut papa main badminton. Karena papa hobi banget lah main badminton tuh. Jadi suka ikut ke GOR. Akhirnya umur 5 tahun, niatnya sih cuman buat ngisi waktu lah ya, ngisi waktu buat yang positif olahraga. Akhirnya dimasukin ke klub yang dekat rumah dulu pertama ada tuh. Terus papa juga karena hobi banget gitu ya, pengen anaknya jadi atlet ceritanya. Itu sayanya juga suka. Pada saat SMA kelas 1, kalau nggak salah kelas 1 saya mutusin untuk nggak sekolah. Akhirnya saya pindah ke Batam. Pada saat itu saya digembleng di Batam. Dulu ada pelatih namanya Ricky Subagja, lu pemain legendaris dulu kan. Lewat asistennya itu nawarin, mau nggak ke Batam gitu kan. Ya benar-benar latihan di sana, pertandingan di sana, ntar dikirim semua, dibiayain semua. Wah, kesempatan nih karena saya udah nggak sekolah kan. Karena saya pikir kalau sekolah juga, kasihan juga orang tua nanti yang biayain kuliah agak berat lah pada saat itu kan, ada krismon dikit. Ya dibilang berat pada saat itu 2 minggu tuh mau pulang saya, karena nggak pernah latihan berat. Akhirnya latihan berat di sana. Cuman dari sanalah saya mulai berprestasi gitu. Saya udah nggak sekolah, terus kalau berhenti ngapain ya? Bingung juga kan pada saat itu, pengen berhenti sih, orang capek banget. Akhirnya pas dari prestasi itu malah saya bisa lulus SMA, tapi paket C. Sirkuit nasional sih pastinya kan, kita kan pasti ngelaluin ke sirkuit nasional dulu di Manado kalau nggak salah. Tapi masih juara 2. Orang tua nggak percaya, jadi saya bilang SMS, Pak, saya masuk final di sini. Jawabnya gampang banget, udah nggak usah bohong Pan, kalah di babak berapa gitu, karena memang nggak pernah juara di Jakarta. Segitu barulah ikut seleknas, sampai seleknas ke jurnas dulu, juara nasional junior ya. Habis itu baru masuk ke Cipayung, pelatnas maksudnya. Di sana tuh kayak minder lah pastinya. Awalnya minder ini ketemu dulu ada senior kan, ada ya, banyak lah ya, ada Markis Kido, ada Chandra Wijaya, dulu banyak lah. Ya udah akhirnya tahun pertama tuh adaptasi lah ya. Adaptasi, latihannya juga lebih berat lagi pastinya. Tanda tangan, minta tanda tangan senior. Setiap tanda tangan senior dihukum dulu, baru dia mau tanda tangan gitu. Buat mental lah, tapi memang benar pada saat itu mentalnya agak lumayan. Tapi ya dikerjain senior mulu. Cuman memang seniornya care sih pada saat itu. Senior rata-rata sih dia yang bawa yang baik gitu loh. Jahil tapi dia care gitu maksudnya. Dulu tuh di Australia 2013. Pada saat itu ya saya juara di situ, juara di level yang tinggi lah di Jakarta. Pada saat itu saya udah ranking 15 dunia. Terakhir saya kan main di 2017 di World Champ di Glasgow. Cuman memang itu terakhir karir mau main ke luar negeri itu. Akhirnya udah
selesai mainlah di sirkuit nasional doang, dewasa tapi sirkuit nasional doang. Tapi sambil ngomong adik-adik junior yang di Jaya Raya, sambil ngomong nyoba pengalaman baru. Ya udah saya pergi ke Montreal 2019. Awalnya sih dia kan temannya Gideon waktu dulu, teman di Platnas ya kan. Irfan Fadila kan melatih di Kanada, pandemi kan pulang semua. Artinya kalau kan bulan kan kakinya ketinggalan nggak? 2021 saya nikah, akhirnya pulang ke Indonesia karena corona juga. Rencananya Maret itu balik ke Kanada bawa istri saya, cuman tutup visanya imigrasinya tutup, jadi nggak bisa. Nah kemarin kita ada reunian di sini sama Markus, Gideon, sama yang pemain-pemain lain, sama Kevin semua. Nah, kita main-main di gor barunya Gideon kan. Nah, cerita lah, ya di sana tutup. Ya udah saya bilang bisa nggak Nyo kalau saya ngelatih di sini gitu kan segala macam. Akhirnya kok udah nyaman di sini kan. Akhirnya ya udah terus di sini gitu sih. Targetnya beda di Montreal sama di sini kan. Di sini kan ya kayak ada kejuaraan di Indonesia, kita benar-benar mau jadiin gitu. Kalau di sana cuman pulang nggak ambil gajian, udah selesai. Kalau di sini beda. Apa ya? Kayak anak-anak sendiri lah, ibarat kata gitu. Mau jadiin mereka gitu loh. Bener lah akhirnya ya udah terus di sini. Jack Ma. Om Kur ngasih kepercayaan ke saya, 100% saya pegang semuanya. Saya disuruh benar-benar totalitas dengan program saya, visi saya, misi saya, semua saya tumpahin di sini. Jadi lebih ke tantangan aja sih, ya jatuhnya gitu. Mau benar-benar prestasi gitu. Keseluruhan program di Gideon Badminton Academy sama sih. Dalam artian mau anaknya itu ke Platnas itu pastinya. Supaya masuk ke Platnas ya harus juara ini, juara sirkuit nasional, yang event-event yang resmi dari PBSI supaya ada poinnya untuk bisa ke seleksi nasional gitu. Nanti harus itu ada yang oke, game 3 dulu, mungkin 40 menit. Nanti ada di saya ada 15 anak umurnya. Memang kalau yang di tim saya itu 17, 16, 15, 14-nya ada 2 tahun doang. Orangnya tuh kalau ngelatih kayak baik gitu, pokoknya baik, terus kayak perhatian, terus ya pasti setiap hari dikasih motivasi, terus friendly gitulah. Jadi suasananya seneng gitu, jadi nggak ada suasana yang mencekam gitu, nggak ada. Latihan tuh ada latihan teknik sama latihan fisik. Pagi latihan teknik, sorenya latihan fisik. Latihan fisik tuh kayak biasanya lari, terus kelincahan, kadang juga ada besi. Teknik banyak ya, ada serang defense, terus drilling, terus banyak pokoknya. Setiap hari sama, cuman khusus hari Rabu sama Jumat tuh paginya tuh kayak kita main game. Kayak pertandingan gitu, main terus full set gitu. Kalau di tempat saya yang dulu tuh kan latihannya cuma sore aja, terus juga nggak setiap hari kan. Nah kalau di sini kan hampir setiap hari, terus pagi sore gitu. Awal-awal kaget banget, kayak badannya kayak belum kuat, kaget gitu. Awal masuk tuh sempat kayak kram terus gitu, gara-gara belum terbiasa.
Awal-awal emang agak tegang dilatih sama Coach Irfan, cuma lama-lama enak. Dia orangnya santai sih kalau di luar lapangan, cuma kalau emang lagi serius, serius banget. Sama dikasih tahu orang tua saya, papa saya, dia bilang ada audisi di Gideon Badminton Academy ini. Terus saya mikir, wah boleh juga nih. Terus daftar deh itu lewat, kan daftar kayak lewat video gitu juga, bikin video. Terus udah nunggu beberapa hari, video itu masuk, keterima lah di 25 semifinalis. Dari umur 6 atau 7 tahun gitu. Saya sama adik saya daftar, tapi yang masuk ke sini cuma saya. Biasanya ngapain aja di sela-sela kesibukan latihan? Ya main game bareng, ngobrol-ngobrol. Paling kalau latihan nggak serius itu paling dimarahin. Kita bisa juara 4 bulanan. Dari Kediri, ya ada audisi, habis itu ikut aja gitu kan. Lapangannya gitu lebih bagus, sama pelatih juga lebih bagus. Lumayan galak, kalau nggak disiplin kadang marah gitu, karena nggak disiplin. Ya lumayan capek lah, tapi ya harus dilakuin. Latihannya di sini pagi sore, udah 5 bulan, jalan ke 6 bulan. Dapat dari teman brosurnya. Pertama bikin video, terus dikirim. Terpilih 10 besar kalau nggak salah. Ya rindu, kasih sayangnya sih, ya dibangunin pagi gitu, suruh makan, mandi gitu. Nelpon duluan, biasanya sih sore habis latihan. Seminggu hampir ya 3 hari, 3 kali, 4 kali. Pengennya sih jadi juara Olimpik. Pengen jadi pemain dunia. Bisa bawa orang tua buat keliling dunia. Ya pasti juara Olimpiade. Kalau udah jadi pemain, pertama sih pengen berangkatin haji, bangun rumah, lebih enak gitu ditinggalin. Ibrahimovic sama kayak enggak dia kemarin di Kejurkot itu juara 2. Nah, juara satunya di mix ganda campuran sama Cika kemarin Kejurkot itu. Nah, tapi untuk kemarin Pulau Intan dia juara bertahan. Pulau Intan dia singlenya bagus, Ibrahim itu. Terus terakhir dia main di Jakarta Open memang kalah di 16 kalau nggak salah. Itu rame sama klub besar itu, klub Jaya Raya itu udah kalahnya tuh udah nggak kalah yang wah jauh gitu, wah udah kalah teknik, enggak. Tapi memang tipis, laber set tapi tipis gitu sih. Terakhir dia main di Jakarta Open 16 besar. Novik itu mau dia, anaknya ayo mau dong saya mau di gembleng gitu. Cuman kembali lagi ke ya itu anak-anak sekarang suka ngeblank. Kalau fokusnya hilang itu, waduh cepet banget itu ngedropnya poinnya itu sama nggak yakin aja. Padahal dia mampu tapi kadang suka nggak yakin gitu loh. Kalau Ibrahim sih itu.
Ibrahim Nofik sama Kevin juga di selatan masih nguasain untuk di kelasnya. Waktu di pemula remaja itu masih nguasain di selatan ya. Cuma untuk selanjutnya mudah-mudahan sih ya untuk selanjutnya dia bisa nguasain DKI, udah DKI mungkin ke pelatnas. Tapi secara keseluruhan Ibrahim Nofik sangat potensi Ibrahim Nofik. Kalau Ibrahim Nofik yang kita itu, nah itu tahan banting. Dia paling kuat aja kan orang kan beda-beda gitu. Makanya kalau ada kelemahannya kan kita isi yang kelemahannya apa gitu. Nah ini anak ini bagus sekali, semangat. Anak ini pantang menyerah ya, anak ini. Kalau latihan pun juga kalau nggak sampai kram-kram dia nggak menyerah gitu. Kalau programnya apa kurang dia nambah. Anak ini memang kansnya tinggi untuk jadi pemain nasional ya. Ya moga-moga rezeki di atas kasih dia jadi pemain nasional nanti. Kevin itu kemauannya tinggi, cuman kadang ada sedikit emosional sedikit. Jadi pada saat kalau pukulannya lagi nggak enak, mati sendiri, itu dia kesel tuh. Tapi anaknya karena dia kemauannya keras dan pengennya tuh perfect ya. Kalau Kevin itu memang kelebihannya itu di net, di depan netnya bagus. Dia main nettingnya tuh bagus, sama serangannya ada. Terakhir itu kemarin dia main di Jakarta Open memang 16 besar se-Indonesia ya Jakarta Open kan. Terus kalau untuk di Jakarta Selatan, Dick Jurkot juara 3. Karena memang saingan di sini juga bagus-bagus ya. Ada Ibrahim, ada Adril sama Nawaf yang untuk seumurannya mereka, yang di sini doang. Adril itu tipikalnya agak pendiam, tapi dia mainnya pinter. Kalau Adril itu memang pinter. Pinternya itu dia bisa ngebaca lawan. Jadi ngebaca pukulan lawan, sorry. Jadi oh dia ngasih ke sini nih, dia bisa tuh nebak bolanya. Oh nebak, ininya bisa. Kemarin kan dia juga di Piala Gubernur kan memang juara 1. Adril Nawaf itu. Singlenya memang dia juara 3. Single memang nggak gampang itu. Nah, itu Adril itu di Bogor itu juara dua-duanya, single sama double. Nah, di Kejurkot yang Jakarta Selatan sama, juara single sama double. Memang spesial ini anak. Spesialnya dalam artian dia bisa baca arah permainan lah. Permainan kayak apa dia bisa baca. Anak ini kan kita baru ambil kemarin, tapi memang anak ini bekas pemain Jawa Timur. Nah, kebetulan mau ke sini, tapi waktu itu kan belum ada prestasi. Kita latih pagi sore kan dari daerah ya, dari Kediri nggak salah ini, dari kampung lah ya, dari daerah. Tapi anak ini cukup juara Kediri lah, dari pemain Jawa Timur lah gitu ya kan. Nah, kita bina, kita latih anak ini. Dan lagi ada potensi lah, ada potensi besar anak ini, khususnya untuk double. Bagus ya, potensinya saya bilang yang Kevin, Nofik, sama Ardini itu bagus ya. Tinggal ya itu PR pelatih, kemauan anaknya, kita bisa, maksudnya kekurangannya kan pelatih kan udah tahu lah ya, karena karakter masing-masing udah tahu. Ya itu kita tutupin kekurangannya, insya Allah sih bisa meningkat lah. Mungkin bisa juara Sirnas, sirkuit nasional kan nomor 1 di pertandingan Indonesia kan, sirkuit nasional untuk kelasnya mereka kan. Ya paling itu targetnya kita sih. Itu kan
ada yang memang dia itu sudah bagus ya, dalam artian kita tinggal poles. Ada juga yang benar-benar gimana ya maksudnya, benar-benar ya kurang lah ya. Ya itu yang lebih susah sih di situ. Yang bagus juga kita harus jaga motivasinya dia, kita harus jaga dalam artian tuh latihannya dia jangan sampai kendor. Kan ada juga yang udah bagus, saya udah merasa bagus lah latihan ikut program sini, kadang ada yang nggak mau, ada yang ngapain capek udah saya udah bagus kok gitu, ada juga tuh. Cuman ya kita harus ditegesin gitu, dalam artian kita tegesin ya kalian belum jadi apa-apa, masih panjang perjalanannya. Kamu udah, kalau misalkan udah dari klub udah ke Cipayung, kamu yang pilih sendiri. Tapi intinya apa? Dari sini harus ke Cipayung dulu aja, ke Platnas dulu, itu target kamu. Kalau kamu masih juara di sini tapi belum masuk ke Cipayung, berarti kamu nothing, belum apa-apa gitu loh. Sampai kamu di Platnas, itu pilihan kamu. Yang di klub udah lepas tangan. Kan itu kan pelatihnya beda lagi. Nah udah terserah, itu pilihan kamu deh. Kamu bener-bener mau jadi pemain dunia beneran atau mau cuma numpang lewat di Platnas. Bisa jadi kan gitu kan.